Halo semuanya, selamat datang di kelas petualangan data kita. Coba bayangin deh, gimana kalau kalian punya kekuatan super buat ngelihat ke masa depan, cuma dari ngamatin petunjuk-petunjuk yang ada hari ini. Kedengarannya kayak sihir kan? Nah hari ini, saya bakal jadi pemandu kalian di perjalanan seru ini. Kita bakal belajar cara jadi peramal yang sesungguhnya pakai data. Siapin kaca pembesar kalian, karena kita akan memecahkan misteri besar pakai satu alat ukur yang keren banget. Yuk kita mulai! Bagian pertama, misteri memprediksi masa depan. Setiap petualangan detektif kan selalu mulai dari sebuah misteri besar ya. Nah, coba kalian bayangin skenario ini. Besok ada ujian matematika yang penting banget. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita menebak dengan akurat berapa nilai yang bakal kalian dapat, bahkan sebelum kalian masuk ruang ujian? Jawabannya, tentu saja bisa. Kita bakal pakai petunjuk dari kebiasaan belajar kalian sehari-hari buat menjawab pertanyaan krusial ini. Nah, mesin waktu yang bakal kita pakai buat mecahin misteri ini namanya regresi linier. Jangan keburu takut duluan ya dengar istilahnya. Sederhananya, regresi linier itu cuma cara kita narik satu garis lurus yang rapi di atas petunjuk-petunjuk data kita yang berantakan, supaya kita bisa lihat apa yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi, kalau kita tahu seberapa keras kalian belajar hari ini, garis lurus ini bakal nunjuk langsung ke prediksi nilai ujian kalian besok. Lanjut ke bagian 2, mengenal karakter utama kita. Sebuah cerita misteri pastinya butuh karakter dong. Di cerita data kita hari ini, ada dua tokoh utama yang saling berhubungan. Anggap aja kayak kita lagi bikin kue. Variabel independen atau kita sebut X, itu ibarat bahan-bahannya. Ini adalah prediktor yang bebas kita tentuin. Misalnya, berapa jam kalian belajar. Terus, variabel dependen atau Y adalah hasil kuenya. Ini respon yang dipengaruhi sama bahan tadi, yaitu nilai ujian kalian. Jadi, Y itu selalu bergantung sama X. Konsep sebab akibat yang gampang banget kan? Waktu kita mulai ngumpulin petunjuk, kayak nyatet jam belajar dan nilai dari teman-teman sekelas, kita naruh data itu di sebuah kanvas yang namanya diagram pencar atau scatter plot. Bayangin aja kalian lagi lihat langit malam. Setiap titik data itu adalah bintang. Awalnya emang kelihatan acak dan berantakan, tapi sebagai detektif data, tugas kita adalah nyari polarasi bintang di antara titik-titik itu. Apakah mereka ngebentuk sebuah jalur yang jelas? Masuk ke bagian 3, menggambar garis prediksi ajaib. Setelah kita ngeliat bintang-bintang petunjuk tadi tersebar di langit diagram pencar, sekarang saatnya kita hubungin mereka buat lihat gambaran besarnya. Disinilah yang namanya garis best fit atau garis regresi muncul. Ini bukan sembarang garis loh, ini ibarat garis rasi bintang penunjuk arah yang membelah tepat di tengah-tengah kekacauan titik data kita. Garis ini berusaha sebisa mungkin buat dekat sama semua bintang di kanvas. Garis lurus inilah yang ngasih tahu kita ke arah mana trennya berjalan dan nunjuk persis ke titik di mana bintang prediksi kita bakal muncul nanti. Terus gimana cara kita nulis mantra sihir buat garis ini? Rumusnya begini, Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Y topi itu adalah nilai masa depan yang mau kita tebak. Huruf A adalah titik awal kita atau intercept, yaitu posisi garis waktu nilai X itu 0. Dan B adalah kemiringan alias slope-nya, seberapa curam garis itu naik atau turun. Kelihatannya simpel banget kan? Bagian 4, rahasia di balik formula. Kalian mungkin mikir, gimana sih caranya seorang detektif nemuin angka yang pas buat bikin garis sempurna ini? Tarik napas dulu, dan jangan panik lihat rentetan simbol matematika ini ya. Ini tuh sebetulnya cuma resep dapur yang namanya metode kuadrat terkecil atau least squares method. Tujuannya simple dan mulia banget. Dia cuma pengen meminimalkan jarak vertikal atau ruang kosong antara bintang-bintang petunjuk kita dengan garis lurus yang kita gambar. Makin kecil jaraknya, prediksi kita bakal makin akurat. Rumus ini cuma bantu mastiin kalau garis kita ada di posisi yang paling adil buat semua titik. Biar lebih gampang, resep yang kelihatan seram tadi kita pecah aja jadi 2 langkah berurutan. Langkah pertama, kita cari nilai B alias kemiringannya. Setelah kita tahu seberapa miring garisnya, baru deh kita masuk ke langkah kedua, yaitu nyari nilai A atau titik awalnya. Ibaratnya lagi masak, kita ikutin aja urutannya satu persatu, dan tada, kita bakal dapat garis prediksi yang akurat. Bagian 5, membaca arah garis. Oke, garisnya udah berhasil kita gambar nih. Tapi, detektif yang jago nggak cuma bisa ngumpulin bukti, mereka juga harus bisa membacanya. Yuk kita lihat apa yang garis ini bilang soal masa depan. Perhatiin nilai B atau kemiringannya. Kalau B lebih besar dari 0, garisnya bakal nanjak ke atas. Ini namanya korelasi positif. Artinya, makin lama kalian belajar, nilai ujian kalian bakal makin tinggi. Tapi, kalau B kurang dari 0, garisnya bakal meluncur ke bawah. Ini korelasi negatif. Contohnya, makin lama kalian main game sebelum ujian, nilai ujian kalian malah makin turun. Arah garis ini benar-benar bisa cerita banyak hal. Oh ya,
Ada satu fakta seru nih, semacam aturan emas dari garis ajaib kita ini. Garis regresi itu akan selalu, tanpa terkecuali, melewati titik pusat keseimbangan. Titik ini tuh pertemuan antara rata-rata dari semua jam belajar dan rata-rata dari semua nilai ujian. Anggap aja ini kayak paku ajaib yang menahan keseimbangan seluruh garis prediksi kita. Dan akhirnya, bagian 6, kesimpulan rangkuman hari ini. Wah, gak kerasa kita udah sampai di penghujung kasus kita hari ini. Mari kita ingat-ingat lagi temuan penting kita biar makin nempel di kepala. Pertama, kita punya variabel X sebagai penyebab dan Y sebagai akibat. Terus kita sebar petunjuknya di diagram pencar. Dari situ, kita tarik garis best fit tepat di tengah-tengahnya pakai metode kuadrat kecil. Dan yang paling penting, kita udah belajar cara baca kemiringan B buat nyari tahu apakah masa depan kita bakal naik menuju kesuksesan atau malah menurun. Tentu aja, sihir statistika ini nggak cuma kepake buat nebak nilai ujian di kelas loh. Di dunia nyata, para profesional itu pakai regresi linier setiap hari buat bikin keputusan besar. Mereka bisa memprediksi harga sebuah rumah cuma dengan tahu luas tanahnya, atau nebak keuntungan bisnis berdasarkan budget iklan. Alat ini benar-benar kayak mesin waktu buat dunia modern kita. Jadi para detektif masa depan, sekarang kalian udah menguasai kekuatan statistika dasar ini. Misteri data udah gak nakutin lagi kan? Malah jadi kayak cerita yang seru buat dipecahin. Pertanyaan terakhir saya buat kalian hari ini. Dengan mesin waktu regresi linier di tangan kalian, hal hebat apa yang bakal kalian prediksi selanjutnya? Terima kasih udah ngikutin kelas petualangan data kita hari ini. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.